Ada. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita ayah dan bunda dapat berkumpul secara daring dalam acara parenting online yang diselenggarakan oleh STT Hagia Sophia pada malam hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita insya Allah selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu dalam naungan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di acara parenting online di Jumat malam ini. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda dalam mengikuti acara parenting ini. Sebelumnya kita membawakan sebuah tema yang menarik pada parenting ini, yaitu mendidik anak untuk menjadi pribadi yang kuat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Salsabila. Nama saya Fatimah Salsabila. Di sini saya selaku moderator yang insya Allah pada malam hari ini akan memandu jalannya acara kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari narasumber kita nanti, juga berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan peran kita sebagai orang tua dalam membentuk karakter anak-anak. Baik, seperti yang kita ketahui, ada kalanya anak hanya diasuh oleh salah satu orang tua, entah karena kehilangan atau perceraian. Meskipun situasi ini kurang ideal, kekuatan jiwa itu dapat tumbuh jika dihadapi dengan penuh ketegaran. Lalu juga banyak anak yatim yang berhasil, seperti Imam Syafi'i yang dibesarkan oleh ibunya dengan iman yang kuat. Namun banyak juga anak yang terlantar, bahkan di keluarga yang utuh. Meski orang tua lengkap, jika tak seirama dalam pendidikan, konflik itu mudah terjadi dan anak sering merasa terabaikan. Lalu juga anak membutuhkan kehadiran kedua orang tua, bukan hanya dalam hal kebutuhan materi, tetapi juga kasih sayang dan teladan. Rasulullah itu biasa mencium Fatimah sebagai wujud cinta seorang ayah yang memberi kekuatan jiwa. Begitu pula kebutuhan agama, ya seperti sholat berjamaah dengan ayah atau mendalami saqafah Islam, itu juga memberikan kenangan berharga yang akan anak bawa sepanjang hidupnya. Jadi oleh karena itu, keharmonisan antara ayah dan ibu bukan sekadar keharusan, tetapi juga modal besar dalam pendidikan anak. Lalu juga keluarga yang saling mendukung, menjalankan peran masing-masing dengan bijak dan penuh kasih, akan melahirkan generasi yang kuat, soleh, dan siap menghadapi kehidupan. Dukungan bersama ini juga menjadi kekuatan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam cahaya iman, menjadikan rumah sebagai tempat yang teduh dan penuh kasih.
Baik, sekian untuk latar belakang yang pengantar yang saya sampaikan. Sebelum itu, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya himbau kepada ayah dan bunda untuk selama acara berlangsung nanti harap mikrofonnya dalam kondisi mute, mati, kecuali saat dipersilakan berbicara. Jika nanti di saat sesi pemaparan materi ayah dan bunda memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui fitur chat. Jadi nanti bisa ditanyakan saat saya tanya jawab nanti, atau boleh dicatat boleh. Baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada parenting malam ini. Nama beliau adalah Ustazah Ifah Komalasari, SPD. Pendidikan beliau yang pertama sarjana pendidikan bahasa Arab di UPI, juga beliau itu belajar di Nasirus Sunnah Mesir sebagai santri. Lalu juga beliau juga mengajar di Hagia Sophia, di pesantren Hagia Sophia. Mata pelajaran yang beliau ampu adalah jurusan diniyah, lalu juga pelajaran tafsir dan mafahim Islam. Beliau juga memiliki moto hidup yang Masya Allah, yaitu mengajar dari hati akan sampai ke hati, Masya Allah. Baik, kita beralih ke sesi pemaparan. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu menyapa pemateri kita. Assalamualaikum Ustazah Ifah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya? Iya Ustazah, alhamdulillah terdengar. Bagaimana ayah dan bunda, apakah suara pemateri jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau terdengar. Iya Ustazah, bagaimana kabarnya Ustazah Damang? Alhamdulillah bil khair. Mudah-mudahan ayah bunda yang hadir, ya juga para asatiz yang berkesempatan hadir malam ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustazah, kami persilakan saja ya untuk mengefisienkan waktu. Saya persilakan Ustazah untuk menyampaikan ilmunya. Mangga Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilatul ukhuwah dalam forum majelis ilmu. Kita berharap semuanya semoga Allah berkenan memberikan kita tambahan ilmu dan rizki pemahaman sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari kita senantiasa ada dalam rel Islam. Ayah bunda, mudah-mudahan kehadiran kita di forum ini Allah ridhoi dan kita bisa bersama-sama mengkaji tentang bagaimana peran kita sebagai orang tua terhadap keberlangsungan
tumbuh kembang dan juga pendidikan Ananda kita yang mungkin saat ini sedang menjalani kodoknya, yakni ada di orang tua asuhnya, yakni di Ma'had Hagia Sophia ya. Dan ini adalah bagian dari kepercayaan dari ayah bunda semua kepada kami, para asatiz dan pengurus, yang mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah tersebut dan insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan Allah di yaumil akhir tadi terhadap amanah ini. Baik Ayah Bunda, untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Saya izin untuk men-share materinya. Bagaimana, sudah nampak di layar? Alhamdulillah sudah. Sudah ada ya? Oke ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang mendidik anak, ya, mendidik ananda kita menjadi pribadi yang kuat. Kita semua tentu menginginkan ya, anak kita menjadi ananda yang memiliki kepribadian yang kuat. Namun tentu saja ini tidak bisa dipisahkan dari kita ya, ayah bundanya yang sudah melahirkan mereka, yang sudah mengasuh mereka gitu. Maka pendidikan untuk bisa merealisasikan harapan kita ini tentu diawali dari bagaimana kita menciptakan orang tua dan suasana di rumah yang juga merupakan dihuni oleh pribadi-pribadi yang kuat. Ya, ayah bunda dan para asatiz rahimakumullah, sebagai mukadimah, saya hanya ingin mengajak untuk kita semua merenungkan keadaan di sekitar kita, khususnya di negeri kita, ya, dan wabil khusus lagi mungkin di ma'had kita. Bahwa kita melihat hari ini potret ananda kita memang tidak bisa kita bilang semua baik-baik saja, ya. Dan kita juga tidak bisa bilang juga gitu ya untuk membuat kita insecure atau kurang percaya diri, kan putus asa bahwa ananda kita ini kita bilang buram semua. Tentu tidak kita bisa begitu ya. Di satu sisi sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah ya bahwa banyak di antara ananda kita ini, khususnya kami para asatiz ya, yang melihat secara langsung gitu ya tumbuh kembang ananda dari ayah bunda ini, mereka itu sudah mulai paham hukum Islam ya. Di antaranya pemandangan bahwa mereka sudah mulai menutup auratnya dengan rapi ya, memakai himar dan jilbab bagi ananda yang akhwat ya, dan tidak sedikit juga gitu ya ananda kita ini sudah mulai hafal ya, tidak hanya 1 atau 2 juz Al-Qur'an, bahkan ada di antara ananda kita yang sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan suatu pemandangan juga ya, bahwa ananda kita ini juga sudah bisa melihat Islam sebagai sebuah identitas ya. Masya Allah gitu. Dan mereka ini semua gitu juga nampak bangga jadi bagian dari perjuangan umat ya untuk menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ini dibuktikan dengan betapa mereka ini sangat semangat untuk ikut kajian-kajian keislaman ya, dan juga yang tak kalah juga membuat kami sangat bersyukur adalah ada mereka yang mempunyai prestasi yang membanggakan, ada yang menjadi juara gitu ya di berbagai perlombaan atau musabaqah, bahkan beberapa kali beberapa angkatan gitu ya sudah mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru, misalnya dalam agenda karya tulis ilmiah. Alhamdulillah ya, kita patut bersyukur dan merasa berterima kasih gitu ya kepada semua pihak yang membuat anak kita memang mampu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil seperti itu. Namun ayah bunda, kita pun tidak bisa ya menutup mata. Tidak bisa hanya merasa jumawa ya dengan apa yang sudah dihasilkan tadi. Karena di sisi lain justru kondisi ananda ini ada yang sangat memperhatikan kita gitu. Ada yang masih ya ananda kita ini terjebak dalam aktivitas negatif gitu ya, dan repotnya
jumlah mereka itu gitu ya, ada yang kemudian masih bertahan gitu ya dalam kenakalan-kenakalan gitu, atau bahkan kalau ini, tapi alhamdulillah ya di Ma'had kita Ananda ini kita tidak tega ya kalau dikatakan berbuat kriminal, walaupun memang kita memahami istilah kriminal itu atau jarimah itu adalah pelanggaran hukum syara. Sekecil apapun sebuah pelanggaran hukum syara gitu ya, itu adalah kriminal gitu. Namun memang kalau kita melihat keluar gitu ya, artinya anak-anak kita yang sudah remaja, yang sebenarnya dia itu sudah dewasa ya. Nah itu memang aduh sangat-sangat memprihatinkan sekali gitu ya. Kejahatannya itu sudah bisa jadi di luar nalar orang dewasa gitu. Ini tidak menceritakan Ananda kita ya, tapi kita tetap harus merasa waspada bahwa ketika kita mendengar kabar ya beberapa waktu lalu ada seorang remaja yang baru berusia 16 tahun gitu ya di Pacitan sana, itu tega membakar rumah orang tuanya hingga ludes. Kenapa gitu ya sampai terjadi kriminalitas seperti itu? Karena apa? Pelaku itu merasa kesal karena tidak dibelikan handphone. Ya, innalillahi ya. Tidak dibelikan handphone, terus tega sampai membakar rumah orang tuanya. Kemudian ada juga yang inisialnya GS ya. Dia umurnya 25 tahun, ini bukan lagi remaja ya, benar-benar ini bukan lagi ABG sebenarnya gitu. Tapi kita tetap mengatakan itu adalah seorang pemuda gitu ya. Dia mengamuk ya, dia mengamuk kemudian membakar rumah orang tuanya juga karena apa? Dipicu oleh keinginannya untuk kuliah di luar negeri yang terhambat gitu. Nah, ini kan ironi sekali ya, Ayah Bunda, bahwa kita kan berharap ya Ananda kita ini seharusnya menjadi pembelajar ya, pribadi yang belajar, mengerjakan hal-hal positif gitu. Tetapi ya hari ini kita mungkin boleh ya di hati kita masing-masing mengakui bahwa anak kita tercinta pun gitu ya, bahkan itu bisa jadi lebih banyak cenderung kepada aktivitas yang apa gitu ya, yang bukan hanya membahayakan dirinya, membahayakan masa depannya gitu, tapi juga bisa membahayakan orang lain ya, naudzubillah min dalik gitu. Nah, ternyata gitu ya kalau kita melihat potret Ananda kita ataupun Ananda keluarga-keluarga yang lain, itu tidak cukup hanya masalah itu ya, tapi juga banyak temuan-temuan yang para asatidz juga bisanya memang geleng-geleng kepala ya melihat perilaku Ananda-Ananda kita ini gitu. Di luar sana mungkin Ananda-Ananda kita ini adalah pelaku dari pergaulan bebas gitu ya, narkoba, terlibat geng motor dan sebagainya. Bahkan gitu ya sangat sangat miris ya. Ada kabar gitu ya bahwa ada sepasang kekasih ini ya di Makassar sana sampai dia bisa melakukan aborsi sampai 7 kali sejak usia 19 tahun. Nauzubillahi min dalik ya. Nah, ini kan semua memantik rasa apa ya, rasa keorangtuaan kita ya. Mengapa ini bisa terjadi gitu? Eh, ya memang ini tidak bisa kita apa namanya pungkiri ya. Kita tidak mau dipersalahkan ya. Kita tidak mau dipersalahkan untuk kemudian menjadi pihak yang menjadikan ananda kita ini gitu ya, ananda umat ini gitu ya, itu adalah karena orang tuanya gitu ya, karena keluarganya. Kita tidak mau ya. Iya, memang benar, nggak apa-apa kita membela diri ya, bukan karena orang tuanya semata. Tapi ini benar-benar kompleks ya, benar-benar kompleks. Tapi ya, yang harus kita sadari, ayah bunda gitu, dan saya juga memang sebagai orang tua juga ya, orang tua itu juga memang jelas berperan ya. Karena apa? Karena dari sanalah, dari orang tua lah gitu. Pendidikan bermula gitu. Artinya apa gitu ya? Artinya bahwa lingkungan pergaulan dan lingkungan mereka tinggal seperti lingkungan sekolah, tempat bermain gitu ya. Kemudian juga media massa gitu ya. Ya ini kan tentu harusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Karena itu semua berpengaruh sekali gitu ya. Nah, apalagi misalnya kalau di rumah gitu ya, di rumah orang tua itu tidak membangun chemistry, tidak mampu membangun chemistry sebagai orang tua dengan anak gitu. Akhirnya apa gitu ya? Karakter-karakter baik, karakter-karakter Islami pun akhirnya lemah gitu, tidak kuat ya. Nah, berarti kan di sini gitu ya, Ananda kita
ini seolah korban ketidakmampuan orang tua tadi ya membangun karakter Islami di rumah gitu. Nah, namun gitu ya bagi kita yang sudah mungkin ya melakukan tarbiyah ya di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis taskif gitu ya, mungkin juga memahami ya bahwa faktor keluarga ini juga tidak satu-satunya gitu. Ada faktor yang lain, ada peran yang lain. Di antaranya yang paling kuat gitu ya, mempengaruhi tidak mampunya atau lemahnya keluarga ya menjalankan fungsinya itu adalah peran negara ya. Nah, ini dari awal mungkin kita harus tetap memahami ya bahwa sebesar apapun gitu, sebesar apapun orang tua gitu ya melakukan perbaikan-perbaikan, sementara peran negara itu sendiri sangat-sangat abai, sangat-sangat lemah dalam meriayah atau mengurus rakyatnya, maka jelas ya orang tua mungkin kelimpungan, keluarga mungkin merasa apa ya tidak cukup mampu gitu ya untuk menghandle semuanya gitu. Nah, akhirnya kita paham gitu ya bahwa sistem pendidikan yang dicanangkan ya oleh negara tempat kita tinggal ini, tempat bermain anak kita gitu, tempat tumbuh kembang anak kita ini adalah sebuah negara yang apa? Yang memang tidak memahami tugasnya sebagai negara yang mengayomi para orang tua, yang mengayomi generasi gitu. Sehingga apa? Ya lahirlah ya, kita maklumi termasuk mungkin anak kita ya ayah bunda ya bahwa bisa jadi gitu kita sekarang bisa melihat generasi itu serba tidak jelas. Bahkan gitu ya, ananda-ananda kita pun kehidupan akhiratnya pun tidak lagi menjadi tujuan kehidupan mereka di ini. Sungguh miris ya ya Bunda. Nah, namun gitu ya untuk kesempatan kali ini kita ada di suasana parenting yang diselenggarakan oleh Ma'had ini gitu ya. Maka kita tidak akan membahas lebih jauh lagi ya tentang peranan negara gitu dan sebagainya ya, tapi kita batasi tentang kita sebagai orang tua dulu. Karena hari ini memang kita tetap mempunyai harapan ya, ketika negara sudah tidak lagi jadi benteng gitu ya untuk menjaga ya kelangsungan generasi termasuk ananda kita ini, maka kita masih berharap keluarga itu adalah benteng terakhir gitu. Keluarga itu adalah benteng terakhir untuk menjaga fitrah ananda gitu. Maka ini peran kita nih sebagai orang tua, sebagai ayah bunda ya. Maka kita harus dulu mengenali apa sih sebab yang bisa menjadikan ananda kita ini bisa melakukan penyimpangan atau kenakalan ya. Nah, di sini saya gitu ya meringkas dari sebuah kitab ya dari ulama salafus solihin di masa lalu gitu ya. Kita melihat gitu ya bahwa para ulama itu sudah demikian mengkaji ya bahwa ini memang sebuah masalah yang bukan hanya terjadi pada Gen Z ya, pada generasi 2024 ini atau generasi abad ke-20 ini gitu ya. Tetapi ini ada di setiap zaman gitu. Nah, ini jadi di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak di dalam Islam ya, karya masterpiece-nya gitu Dr. Abdullah Nasih Ulwan, ini diketengahkan beberapa faktor yang bisa menjadikan anak melakukan penyimpangan atau kenakalan. Yang pertama adalah faktor ekonomi ya. Yang kedua adalah adanya pertengkaran suami istri. Masya Allah, ini ayah bundanya nih yang tersebut ya. Kemudian memungkinkan ya kenakalan itu adanya perceraian. Kemudian yang lanjutnya adalah waktu kosong, banyak waktu kosong. Kemudian pertemanan yang buruk, ya, buruknya interaksi di dalam rumah antara orang tua dan anak, dan pengaruh tontonan dan game, serta orang tua yang lepas tangan dari pendidikan anak. Masya Allah ya, ini banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan anak melakukan penyimpangan. Ayah bunda, ada berapa poin yang kita juga mungkin ya, ada hal-hal yang tidak harmonis gitu di dalam keluarga. Mari kita perbaiki bersama-sama. Nah, faktor ekonomi ya, faktor ekonomi itu gitu ya dimaksudkan bahwa keluarga kita ini memang harus mengakui harus mengakui
Ada saat-saat, ada fase-fase memang ekonomi itu terbatas. Dan ini kan pasti mempengaruhi ya perhatian kita ya sebagai orang tua kepada ananda tercinta kita gitu. Terhadap pendidikan ananda kita. Kenapa terkurangi ya? Mempengaruhi perhatian itu menjadi kurang ya, bahkan bisa jadi hilang dalam beberapa periode gitu. Karena orang tua itu kan harus bekerja lebih keras ya atau lebih lama gitu. Bisa jadi waktu-waktu yang harusnya gitu quality time ya dengan anak kita habis akhirnya di luar. Atau ketika pun pekerjaannya ada di rumah, tapi perhatiannya juga habis untuk pekerjaan. Bahkan bisa jadi kita lebih perhatian kepada orang-orang yang ada di pekerjaan kita dibanding kepada anak kita sendiri. Ini kita harus akui loh gitu ya. Ini karena apa? Karena kita memang butuh untuk memenuhi kehidupan kita, dan kita sadari bahwa kehidupan hari ini memang berat ya. Dan ini terjadi apalagi kalau dua-duanya ayah dan bundanya yang sibuk-sibuk bekerja itu pasti akan menjadi perhatian kita kepada ananda juga sangat-sangat minim ya. Nah, jadi nantinya gitu ya tidak ada waktu lagi untuk mendampingi anak, baik anak yang usia masih dini maupun bisa jadi bujang-bujang kita, gadis-gadis kita gitu yang masih dalam asuhan kita, itu pun akan kita abaikan. Bahkan mungkin ada beberapa orang tua mungkin yang sudah tidak nengok tidak nengok gitu ya ke asrama, ayahnya kah, ibunya terus, ayahnya nggak sempet, ayahnya terus, ibunya nggak sempet. Hati-hati loh gitu ya. Dan alasannya mungkin tadi sibuk kerja, sibuk apa, hati-hati loh, itu bisa menjadi pemicu ya anak kita melakukan penyimpangan. Nah, kemudian juga faktor pertengkaran suami istri. Aduh, Masya Allah ya, ayah bunda, bersyukur ya yang masih lengkap, masih lengkap atau Allah sudah panggil salah satunya, tapi kemudian Allah kasih lagi jodohnya gitu ya. Alhamdulillah lengkap juga gitu ya suami istri itu. Nah, namun gitu ya kita pahami bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi kita. Karena kan menyatukan dua karakter, menyatukan dua sifat yang berbeda. Ada saat-saatnya apa ya tidak nyaman salah satunya. Tapi ya terkadang akal waras kita kan tidak jalan ya, pinginnya emosional yang dikedepankan. Akhirnya bertengkar lebih heboh daripada anak tantrumnya anak kecil gitu ya. Nah ini hati-hati ya ayah bunda ya, ketika terjadi pertengkaran yang sering kali di rumah gitu, bahkan di depan anak kita, baik yang di usia dini maupun yang udah remaja gitu ya. Nah itu kan menghasilkan perasaan tidak nyaman gitu di anak kita itu, dan akhirnya hilang rasa aman. Anak jadi emosional ya atau mengalami stres akibat konflik antara orang tua tadi ya. Dan di sini tentu ya kita juga sudah tahu gitu banyak sekali asatiz ya, ulama gitu yang memang sudah menekankan pentingnya keharmonisan keluarga ya. Masya Allah gitu. Dan di dalam Al-Quran pun jelas ya bahwa keluarga itu memang harus menjadi suatu yang utama kita jadi perhatian. Sehingga apa memang harus menjaga akhlak ya dalam berkomunikasi. Seorang istri tidak boleh mengeraskan suaranya di depan suami, dan kalau ada masalah-masalah please jangan di depan anak gitu ya. Jadi anak harus melihat orang tuanya baik-baik saja. Itu harus bisa memanage berarti ya emosi. Dan akhirnya tadi gitu ya kita berupaya gitu mengupayakan sekali ya bersungguh-sungguh sekali untuk menjaga suasana rumah tetap kondusif. Nah, ayah bunda, mungkin ya di antara kita, di antara ayah bunda, ananda ya di ma'had ya, ananda kami gitu ya, anak kandung bunda semua, anak asuh, anak didik kami, ada yang Allah berikan gitu ya kodok ya, yakni apa tadi? Keluarganya sudah tidak utuh lagi karena ada perceraian. Ayah bunda tahu nggak gitu ya bahwa perceraian itu bisa mempengaruhi psikologis anak loh. Kenapa? Karena ada perasaan kehilangan, ada perasaan kebingungan. Anak harus ikut yang mana, ya, dan anak harus lebih mendengarkan yang mana. Artinya di situ anak hanya merasa terabaikan, merasa kurang diperhatikan. Karena apa? Karena fokus orang tuanya terpecah, ya, antara dia mungkin melaksanakan peran single parent-nya
atau bahkan mungkin ya ada kesibukan lain ya. Nah, ini kan anak menjadi terlantarkan gitu. Nah, ayah dan bunda ya sebagai seorang muslim saya ingin mengingatkan gitu ya bahwa Islam itu hukumnya memperbolehkan kok perceraian gitu sebagai jalan terakhir ya. Tapi ketika kita masih ada sesuatu yang bisa menyelamatkan perahu dari karam ya, menyelamatkan perahu untuk tetap sampai di pelabuhan gitu. Maka mengutamakan pernikahan yang langgeng itu lebih baik ya, lebih utama gitu. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan anak kita gitu, memberikan hak yang adil kepada anak ya, menjaga hubungan gitu. Nah, di sini berarti kan kita lakukan itu demi kesejahteraan anak. Insya Allah, Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Tidak semua hal yang kita rasakan harus kita egois ya, harus kita egois pertahankan. Bisa jadi kita bertahan itu adalah demi anak, dan itu insya Allah kita akan termasuk yang menyelamatkan generasi di mana. Ayah dan bunda, ternyata ya, banyak waktu luang itu juga itu bisa memicu penyimpangan anak ya. Artinya kita tidak mempunyai jadwal atau manajemen waktu yang benar gitu ya. Dengan apa? Dengan anak kita tadi. Banyak waktu luang ini tanpa kegiatan positif itu bisa lebih terjerumus pada hal negatif. Misalnya di rumah masih ada TV atau anak kita sudah diizinkan untuk punya HP sendiri sehingga dia bisa bermain medsos tanpa batas, bermain game tanpa batas ya. Nah, ini juga bisa memicu anak untuk bisa menonton, menikmati, mencari gitu ya waktu-waktu yang negatif. Nah, ayah bunda gitu ya, mari kita saling mengingatkan ya bahwa Islam itu menekankan pentingnya pemanfaatan waktu luang ya. Ada hadis mengatakan manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Artinya kita orang tua kalau kebetulan anak lagi liburan mungkin ya, atau mungkin anak lagi pulang karena alasan sakit, karena alasan keperluan keluarga dan sebagainya, kita yang kemudian harus menyediakan jadwal ya, jadwal hidup mereka di rumah kita gitu. Bahkan ini juga harus dimulai dari anak usia dini kita ya, agar nanti pas sudah mondok anak-anak sudah terbiasa mengisi waktu dengan aktivitas bermanfaat. Ada waktu olahraga, membaca Quran, atau kegiatan keterampilan. Ayah bunda, ini pertemanan yang buruk ya. Ini sepertinya sudah sama-sama kita pahami ya, bahwa teman-teman yang tidak memiliki akhlak Islami itu bisa mengarahkan anak kita ke arah negatif ya. Misalnya ya, ini yang masih nih jadi jadi apa ya? Jadi PR buat kami para asatiz gitu ya, bahwa ananda kita ada sebagian yang ikut-ikutan merokok nih, atau berbicara kasar gitu. Dan ini bisa jadi ketika ananda kita termasuk yang mempunyai kebiasaan begini gitu ya, dan kita kemudian pergoki gitu ya di rumah atau ada laporan dari asatiz, nah itu bisa jadi alasannya terpengaruh teman. Nah, maka memang ini ya pertemanan ini, dan kami mungkin di Ma'had memang berupaya keras ya untuk menciptakan support system yang baik ya, pertemanan gitu, lingkungan dan sebagainya. Namun ya itu tadi ya, bagaimana anak kita sendiri, ananda kita sendiri bisa memilah-milah ya, mana teman yang baik, mana yang kurang baik. Nah, ini juga pondasinya itu harus dari keluarga gitu. Artinya kami ketika mendapatkan ananda yang misalnya usianya udah 12 tahun masuk ke Ma'had, tentu 12 tahun ini sudah memiliki banyak sekali maklumat, banyak sekali memori, dan itu ditanamkan di keluarga atau lingkungan sebelumnya. Maka kita harus mengingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh-jauh hari dalam Quran surat At-Taubah 119 bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ini kan menjadi satu energi ya, bahwa kita harus menjauhi pertemanan yang membawa keburukan. Dan ini berarti orang tua ada keharusan untuk senantiasa membimbing anak supaya hanya mampu memilih teman yang benar, yang baik gitu. Jadi nanti tidak akan terlepas ya dari dampak buruk pertemanan yang salah.
Kemudian buruknya interaksi dalam rumah gitu ya. Nah, ini berarti kita ada seperti tiada artinya. Karena apa? Kurang komunikasi. Orang tua sibuk sendiri gitu ya. Dan ini akhirnya anaknya jadi caper, cari perhatian ya, cari perhatian dengan melakukan tantrum kenakalan tadi. Bahkan yang lebih parahnya anak bisa mencari perhatian di luar rumah. Nah, karena anak tadi ya merasa kurang diperhatikan, akhirnya tadi anak mencari perhatiannya dari teman di luar yang berperilaku tidak baik. Nah, ini berarti kita harus tahu solusinya dan gitu ya. Islam sudah memberikan panduannya gitu ya. Di dalam Al-Furqan ayat 74 gitu ya. Ini menjadi doa kita bersama sebenarnya dan senantiasa kita bacakan asal kita paham gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Nah, di sana ada komunikasi sebenarnya. Ada kasih sayang ya, menjadi qurrata a'yun berarti penyejuk mata gitu ya. Berarti kan bagaimana kita senantiasa mencintai ya anak kita, dan mencintainya harus diungkapkan. Mencintainya harus disampaikan ya melalui bahasa-bahasa sayang. Itu harus ada komunikasi keluarga. Apalagi kita ingin menjadikan anak kita lil muttaqina imama, Masya Allah. Berarti ada pola didik di sana. Tidak mungkin gitu ya kita berdoa tanpa ada action gitu. Nol besar berarti ya. Kita hanya menghayal berarti ya. Ketika kita berbicara doa itu ya harusnya ada action. Berarti bagaimana kita punya kurikulum di rumah ya. Punya kurikulum ya. Ayahanda sebagai kepala sekolahnya gitu ya. Sudah membuat kurikulum dan ibunda bisa menjadi gurunya gitu ya, dan kemudian nanti bersama-sama untuk mengevaluasi. Nah, ini kan komunikasi dalam keluarga. Makanya memang mesti ada ya, meluangkan waktu berkualitas ya, quality time dengan anak, mendengarkan cerita mereka, curhat mereka gitu, keluh kesah mereka ya, dan kemudian orang tua mampu memberikan nasihat dengan kelembutan. Dan ini dia ya, hari ini kita ada di suatu zaman milenial digital ya. Maka tontonan dan game ini punya pengaruh yang Masya Allah ya, dahsyat sekali ya. Kita sudah ngasih ke anak HP adalah untuk mendidik, untuk memudahkan mereka mendapatkan pendidikan gitu ya. Tapi ya, Masya Allah, ternyata banyak tayangan yang tidak islami ya. Game-game yang mengandung kekerasan, merusak pola pikir dan perilaku anak ya. Bahkan kita menyaksikan loh Bun sekarang itu gitu ya, bahwa ananda kita ini cenderung malas belajar gitu. Bahkan ketika anak kita tadi ya senang banget gitu memainkan karakter-karakter tertentu dalam game atau film gitu ya, dan di situ ada pembicaraan kasar, ternyata dibawa ke ke dunia nyata. Mereka seolah-olah sudah ter-save dalam memorinya itu bahwa bicara kasar seperti itu biasa saja gitu. Jadi memperlakukan orang-orang di lingkungannya itu kayak karakter gamenya, karakter di dalam game yang dia mainkan. Akhirnya sudah merasa biasa, nggak apa-apa gitu. Nah, kita yang menjadi orang dewasanya kaget kadang, terkaget-kaget gitu, karena tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, maka sebagai orang tua ya, dan asatidz tentunya sebagai orang tua asuh ya, orang tua didik itu di ma'had, kita juga diingatkan kembali bahwa Islam ini memang agama yang preventif ya, agama pencegah, bukan agama yang panikan ya. Setelah ada kejadian barulah ada hukum, nggak seperti itu. Jadi kita sudah memahami di dalam Al-Qur'an jauh-jauh hari 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menuntun kita ya dalam Quran surat An-Nur ayat 30 bahwa di situ kita harus menjaga pandangan gitu ya. Nah, berarti gitu ya, menjaga pandangan atau godul basor ya, ini bukan hanya urusan pria dan wanita, tapi juga urusannya dengan apapun ya, tontonan-tontonan yang memang tidak islami gitu. Maka mengarahkan anak pada tontonan edukatif gitu ya, kemudian membatasi waktu bermain game, ini menjadi tugas orang tua di rumah gitu. Nah, jadi dalam hal ini gitu ya, mari kita bersama-sama untuk bijak ya dalam memberikan HP ya, tontonan ataupun juga game ya ke anak gitu ya. Itu mesti orang tua lebih ini lagi ya,
tegas lagi gitu. Karena ketika Ananda kita pulang ya ke rumah dan di situ mungkin juga megang HP dan sebagainya gitu ya, biasanya kembali ke ma'had itu rada susah gitu ya, rada susah gitu. Karena tadi ya mungkin di rumahnya lebih ini gitu ya, lebih bebas gitu. Dan anak senang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian orang tua lepas tangan dari pendidikan anak gitu ya. Nah, seringkali ini dosa orang tua ya. Jadi jangan bilang anak yang selalu durhaka kepada orang tua. Orang tua pun seringkali durhaka kepada anak loh, Bun. Bahwa orang tua ini kadang mau lepas tangan, ya, tidak terlibat dalam pendidikan anak. Ini mirip-mirip negara sekuler hari ini ya. Negara sekuler kan ingin lepas tangan ya dari pengurusan terhadap rakyatnya. Ini apa bedanya dengan kita yang ada di negara terkecil gitu, keluarga. Kadang-kala kita orang tua pun kadang ingin lepas tangan nih, tidak terlibat dalam pendidikan anak gitu ya. Akhirnya menyerahkan semuanya kepada sekolah, menyerahkan semuanya kepada ma'had. Mudahlah kalau anak saya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, salahkan aja asatidnya. Kasih aja opini buruk sekolahnya gitu ya. Itu kan gitu ya. Biasanya ada orang tua yang seperti itu gitu. Berarti orang tuanya sekuler dong. Orang tuanya nggak boleh lagi bilang negara ini sekuler dan sebagainya. Dirinya pun udah sekuler gitu ya. Udah bener-bener ingin lepas tangan dan tanggung jawabnya. Akhirnya apa gitu ya? Akhirnya anak itu ya tadi kesulitan untuk belajar. Atau bahkan anak itu berperilaku buruk. Karena apa? Nggak ada yang mengawasi. Nggak ada yang mengawasi. Bebas gitu. Orang tuanya juga, enggak lah. Nanti juga dewasa sendiri gitu. Nanti juga dapat hidayah sendiri. Dulu juga umi abinya, ayah ibu dulu juga dapat hidayah tuh. Pernah kok jahiliyah. Tapi akhirnya beriman juga gitu. Itu kemudian ini gitu ya dijadikan alasan ketika anak kita hari ini nakal, anak kita hari ini menyimpang gitu ya dan cenderung memang melanggar syariat, maka seolah-olah diberikan permakluman gitu ya. Nah, berarti di sini siapa yang durhaka? Kan bukan anak sebenarnya, tapi orang tuanya ya. Astagfirullahalazim gitu ya. Nah, maka ayah dan bunda gitu ya, Masya Allah gitu. Kita ingat lagi ya tentang Islam, bahwa siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu? Bukan anak loh, bukan sekolah loh, bukan pesantren loh, bukan, tapi adalah orang tua. Ingat ya bahwa kita ini adalah ro'in, ya. Kita ini adalah ro'in, kita semua adalah pemimpin gitu. Dan kita ini apa? Wahwa mas'ulun an ro'iyatihi. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibebankan kepada kita atas pengurusan kita. Maka orang tua harus cek and recheck kembali hak dan kewajibannya terhadap anak ini. Oleh karena itu, ketika kita paham tanggung jawab utama pendidikan anak itu adalah kita, ayah bundanya, orang tuanya, yuk aktif dalam pendidikan. Minimal sering nanya dong ke asatidnya. Nggak apa-apa, asatidnya dijapri terus, ya. Pengurus asramanya dijapri terus untuk memantau tumbuh kembang gitu ya, dan akil baliknya anak-anak tercinta. Nggak apa-apa, terus komunikasi ya. Bahkan saya sebagai wali kelas dari Ananda Akhwat usia kelas 10 sampai kelas 12, sangat-sangat menunggu sekali gitu komunikasi dengan orang tua. Baik sekedar menyapa, baik sekedar mendoakan gitu. Itu sangat-sangat memberi energi ya bagi kami para asatiz gitu. Jadi di sini yuk kita sama-sama jangan serahkan ya pendidikan Ananda hanya kepada kami, karena kami pun manusia biasa, bahkan kami pun mempunyai juga tanggung jawab utama sebagai orang tua kepada anak kandung kami gitu. Tapi ini kan kita sama-sama ya, anak kandung kita diajar siapa gitu ya, anak umat diajar kami gitu. Kita saling bekerja sama dalam ini dan semuanya adalah anak-anak umat gitu. Nah, maka ayah bunda semua, ini ada peringatan dari Allah buat kita semua ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut. Ya, kita takut nih kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah
kita semua nih ya bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kita semua mengucapkan perkataan yang benar ya. Nah, ini peringatan dari Allah bahwa kita membahas ini semua karena kita takut gitu. Sepeninggal kita hanya ada generasi yang lemah ya. Nah, apa itu gitu ya yang dimaksud dengan anak-anak yang lemah, generasi yang lemah? Lemahnya banyak, bukan lemah urusannya hanya tubuh saja, tapi lemah dalam akidah, lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam akhlak, lemah dalam fisik, lemah dalam mental, dan lemah secara ekonomi. Akhirnya gitu ya, kita sekarang ingin mengarahkan, ya, ingin menciptakan generasi Ananda yang kuat, yang mandiri, dan berakhlak baik sesuai dengan tuntunan Islam. Dan ini juga merupakan energi ya, spirit dari baginda Rasulullah SAW yang beliau sudah mengingatkan ya kita umatnya bahwa al-mu'minul wa khairun wa ahibu ilallah minal mu'minin dhaif ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka ayah bunda ya ketahuilah bahwa ananda dari ayah bunda itu di ma'had tuh ada saatnya mereka itu lemes ya, kadang sering sakit, tidak hadir di kelas karena dikit-dikit sakit, dikit-dikit lemes. Ketika pun hadir di majelis, cara duduknya tidak tidak adab ya. Kemudian ada yang kemudian tubuhnya juga sering membuat tidak konsentrasi gitu, gatal-gatal lah apalah semua. Itu menjadi perhatian kami asatiz bahwa kami bukan hanya membekali akal mereka, otak mereka dengan sakofah Islam, dengan ilmu-ilmu duniawi, tapi juga ingin menjadikan mereka benar-benar kuat badannya, fisiknya gitu ya. Nah, maka ini juga jadi perhatian ayah bunda ya, mohon benar-benar sepenuh hati gitu ya, dari mulai urusannya dengan memberikan bekal uang sampai mungkin tadi ya petunjuk-petunjuk untuk hanya memakan makanan yang halal dan thayyib, butuh suplemen ya, butuh vitamin dan sebagainya, karena hidup di suatu kawah candra di mukanya gitu. Pencetak ulama ini berat loh ayah bunda ya, Masya Allah, menghafal Quran itu kan butuh Masya Allah ya kekuatan lahir batin gitu. Maka siapa lagi ya tempat tempat ananda itu untuk meminta bantuan supaya dikuatkan kalau bukan ayah bundanya gitu. Nah, maka yuk kita sama-sama ya bunda, baik kami asatiz ya dan pengurus di ma'had, demikian juga ayah bunda di rumah, yuk kita laksanakan langkah-langkah mendidik anak kita agar menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Satu, kita tanamkan akidah yang kokoh sejak dini ya. Artinya ini bagi ananda yang masih dalam hadonah atau pengasuhan ayah bunda di rumah ya. Kalau ananda yang sudah di ma'had, ya tadi ya tanamkan akidah yang kokoh itu ketika ada di samping ayah bunda semua, ketika ada di rumah gitu. Kemudian ajak anak beribadah dengan konsisten. Terus kita ingatkan gitu ya, bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana sholat sunnahnya, saum sunnahnya gitu. Dan jangan lupa bagaimana berpakaian islaminya, bagaimana makanan minumannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya dengan teman, bagaimana muamalahnya dengan guru, bagaimana muamalahnya dengan tetangga-tetangga ma'had, dan bagaimana keadaan ananda itu apakah pernah berlaku maksiat, dan bagaimana iqob yang diterima, apakah ridho dijalani dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan ya ke ayah bunda kepada ananda yang kita lihat jawabannya seperti apa, dan kemudian kita arahkan bahwa itu semua ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu, ibadah itu bukan hanya saum Senin Kemis, ibadah itu bukan hanya sholat berjamaah gitu, bukan. Ibadah itu adalah semua hal gitu ya, dari mulai urusan bangun tidur ya, melangkahkan kaki ke jamban ya, sampai akhirnya mengurusi urusan umat dalam ranah yang lebih besar. Kemudian pendidikan akhlak dan adab ya, sekarang ini remaja kita Masya Allah sedang ini ya adab-adab gitu, bicara-bicara yang tidak ahsan ya, baik kepada teman, kepada pengurus ya, pengurus ma'had yang lebih lebih sepuh gitu ya, kemudian kepada teman juga gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ada kerjasama yang baik untuk juga mengingatkan ya. Bangun kemandirian dan tanggung jawab ya, ini bagian dari pendewasaan dan akil balig ananda ya. Jangan sampai selalu disuapin gitu ya, disuapin, bahkan bisa jadi tidak mengetahui masalah-masalah di rumah ya. Kenapa ayah bundanya
bundanya telat transfer misalnya. Mengapa ayah bundanya mengurangi jumlah transfer? Mengapa ayah bundanya tidak nengok? Udah nggak apa-apa, anak jangan sampai tahu misalnya. Nah, itu tidak akan membangun kemandirian dan tanggung jawab ya. Kemudian selalu berikan dukungan mental dan emosional ya. Anak kita kadang jenuh, kadang down ya dengan suatu hal gitu. Nah, ini kan butuh dukungan mental ya. Apalagi sekarang juga sudah mulai nih diumumkan ya, beberapa pekan lagi mau UAS. Wah, Masya Allah. Beberapa bulan lagi mau ILC. Nah, anak-anak kita jadi panitianya, melibatkan apa namanya, umat ya, gitu, umat. Nah, ini juga kan butuh dukungan mental. Mungkin ada beberapa kejadian di ma'had gitu ya, yang menguras energi anak kita juga. Coba kita berikan ini ya, spirit positif. Ya ada suuzon ya terhadap beberapa pihak, tidak. Kita hanya butuh menguatkan saja anak kita supaya dalam kondisi apapun, mau kondisinya hujan, ya kemarau gitu ya, panas, dingin, nanjak, turun dan sebagainya, berikan dukungan mental. Karena itulah fakta kehidupan, tidak selalu datar, tidak selalu adem ya, akan ada banyak hawa-hawa gitu ya, dan itu menunjukkan dia siap untuk mengarungi kehidupan masa depan tanpa kita gitu, karena suatu saat kita akan meninggalkan mereka, meninggalkan dunia ini, dan kita akan menyiapkan generasi yang tahan secara mental dan emosionalnya. Bangun ketahanan fisik melalui gaya hidup sehat. Nah, ini juga ya, dari mulai multivitamin tadi ya, kemudian suplemen ya, yang memang sudah dibiasakan herbal, yang juga obat kimia yang masih aman dalam dosis tertentu dan sebagainya. Mohon itu kerjasamanya juga. Tanamkan kecintaan terhadap ilmu. Saya selalu bertanya kepada anak-anak kita di kelas gitu, apakah orang tuanya punya perpustakaan pribadi gitu. Karena apa? Bagaimana mungkin asatiz bisa menanamkan literasi yang bagus kepada Ananda kalau orang tuanya pun tidak suka literasi gitu. Orang tuanya tidak punya perpustakaan pribadi di rumah. Uangnya dihabiskan hanya untuk urusan sembako. Bagaimana mungkin gitu? Kami bisa menanamkan kecintaan Anda terhadap ilmu ya, dengan baca. Karena waduh, masih banyak nih kasus-kasus Ananda yang bacanya itu tidak teori ya, atau idealis gitu. Itu anak kita itu memang masih jauh dari ideal. Dan ini kan tadi gitu, bagaimana pola asuh di rumah, termasuk di kecintaan terhadap ilmu ya, membaca ilmu, apalagi kan sekarang kita sedang membahas juga ya next level gitu. Jadi para pemuda itu harus naik level ya. Jangan hanya itu-itu saja gitu. Baca ilmu tapi ya yang dibacanya ilmunya yang begitu-begitu aja gitu. Novel-novel misalnya, nonton-nonton yang ya sebenarnya mubah tapi tidak next level gitu. Nah, ini juga mohon orang tua bisa lebih bijak ya, misalnya mengirim buku tuh buku apa gitu ya. Ada saatnya Ananda kita ini perlu dibekali ilmu pemikiran gitu. Karena di mapel saya saja gitu ya, saya suka mengatakan coba ke orang tua minta dibelikan kitab ini gitu. Atau misalnya coba ambil deh dari perpustakaan orang tua kitab ini. Nah, mereka selalu mengatakan ayah ibu kami nggak punya kitab itu gitu. Nah, ini kan sesuatu yang prihatin ya, bagaimana mungkin kita menciptakan generasi yang bagus secara literasi gitu ya, dan bisa bersaing di dunia global gitu ya. Ya kalau kita tidak mulai dari rumah kita. Ya. Kemudian latih keberanian terutama dalam menghadapi masalah. Gitu. Artinya apa? Jangan membuat anak kita pengecut atau lari dari medan perang. Tapi apa? Buatlah dia keberanian untuk menghadapi perang itu. Ya, ininya iskariman aumut syahidan. Itu aja gitu. Kalau anak kita diberikan kuat, ya, diberikan ini tetap hidup, itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalaupun anak kita misalnya tumbang dan sebagainya, kalau itu dalam urusannya menghadapi masalah gitu ya, yang membuat anak kita bisa lebih dewasa ya, lebih tahu kehidupan, nggak apa-apa, kita harus ridho. Bukankah keteladanan sahabiah di masa lalu meridhokan ya, anak-anaknya itu syahid syuhada di medan perang. Bagaimana kita? Sekarang perang kita bukan perang fisik ya, kita bukan ada di suasana Palestina, tapi kita anak-anak kita sedang menghadapi masalah apa? Perang pemikiran ya, perang ekonomi, perang politik, Masya Allah. Ini kan harus dihadapi ya. Makanya kita menyiapkan bekal itu supaya anak kita hari ini dapat hidup kemuliaan gitu ya.
Kemudian doakan dengan tulus untuk kebaikan mereka. Insya Allah ya, ayah bunda kita semuanya cinta sekali ya kepada Ananda. Gitu. Bagaimanapun mereka itu adalah penerus nasab ya, penerus nasab, pemberi kemuliaan gitu. Dan nanti bisa jadi anak kita yang menyelamatkan kita dari murka Allah ya. Amin ya, amin. Nah, maka yuk doakan dengan tulus ya kebaikan mereka, doa-doa yang muncul dari hati yang berharap Allah gitu ya. Allah yang akan memudahkan langkah kita semua gitu ya. Senantiasa ya, Robbi habli minas solihin ya. Robbi habli minas solihin. Bahkan perdengarkanlah doa kita kalau kebetulan nelpon ya ke telinga Ananda gitu bahwa anak-anak yang solih lah yang Umi mau gitu, yang Abi mau, yang ayah mau, yang ibu mau anak solih, dan solih itu Masya Allah berat banget gitu ya. Nah itu ya Ibu, Ayah, Bunda yang bisa saya sampaikan. Ini adalah tausiah bagi saya sendiri karena saya pun memiliki keluarga, memiliki Ananda yang sedang memasuki fase menyempurnakan akil baliknya ya. Jadi kita sama-sama ya. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Wallahu alam bisawab. Itu saja mungkin yang bisa dibahas sementara. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat. Barangkali ada yang mau dibahas, silahkan dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah ya. Terima kasih jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Ifa atas penyampaian materi yang ya Masya Allah ya tadi lalu bermanfaat juga. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah dapat menjadi bekal ya materi bagi kita dalam mendidik anak-anak dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini sudah menunjukkan waktu jam 9 lebih ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Mangga seputar materi yang tadi disampaikan. Boleh melalui kolom chat ya, ditulis gitu ya di chat, di sana di chat Zoom, atau kalau misalnya yang ingin bertanya langsung, mangga pakai fitur raise hand atau langsung buka mic, silahkan. Ayah bunda ada yang memiliki pertanyaan untuk diajukan ke pemateri? Ada ayah bunda ada yang mau bertanya? Silahkan melalui kolom chat atau langsung bertanya juga tidak apa-apa. Mangga. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk parenting malam ini. Baik, langsung saja ke penutup ya. Tapi sebelum saya menutup acara pada malam ini, ada sedikit pengumuman dari Ustadz Hengki untuk disampaikan pada malam ini. Mangga Ustadz Hengki dipersilahkan.
Sepertinya Ustadz Hengkinya sedang tidak ada sebentar ya. Mohon ditunggu Ayah Bunda. Ya, Afwan, Ustazah Salsa. Baik, apakah ini sudah sesi penyampaian informasi untuk Ustazah Salsa? Nah, Ustadz sudah dipersilakan. Enggak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Ustazah Salsa. Ya, untuk Ayah dan Bunda, ingin menginformasikan bahwa dalam waktu dekat ini, insya Allah, para santri akan melaksanakan kegiatan yang tadi sudah disinggung oleh pemateri kita juga, yang dimana kita akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu antara tingkat SMP dan tingkat SMA gitu. Nah, untuk tingkat SMP ini kita akan melaksanakan kegiatan ILC gitu kan, Islamic Leadership Camp, yang akan melibatkan peserta luar gitu kan. Nah, kalau bulan-bulan kemarin itu ada JLMP ya, Junior Leadership Camp Management Project, yaitu di mana mereka dilatih untuk membuat kegiatan atau event gitu kan di outdoor. Namun itu melibatkan internal gitu kan, hanya pihak-pihak internal saja gitu untuk dilibatkan. Nah, tapi untuk sekarang ini ILC ini adalah melibatkan orang-orang luar gitu kan. Target pesertanya itu adalah SD gitu kan, sekolah-sekolah SD. Yang insya Allah ya tadi pesertanya itu dari luar, yang dimana kita akan membuka undangan gitu kan, membuka undangan untuk para pihak sekolah untuk bisa mendaftarkan murid-muridnya untuk mengikuti kegiatan ILC ini. Nah, terus juga itu untuk tingkat SMP. Nah, untuk tingkat SMA-nya kita juga akan mengadakan insya Allah kegiatan SLMP gitu kan, Senior Leadership Camp Management Project, yang dimana para siswa SMA ini akan dilibatkan untuk mengabdi di luar gitu. Kalau di universitas kampus mungkin ini biasa disebut dengan KKN. Nah, tapi untuk kita ini ya program ini adalah disebut dengan SLMP gitu kan, Senior Leadership Camp Management Project, yang dimana tadi kita ini akan sama kegiatannya gitu, kita akan mengadakan di luar, melibatkan masyarakat, kita mencari lokasi-lokasi strategis yang dimana tadi lingkungannya itu memang dibutuhkan pembinaan khususnya dalam sekolah Islam gitu kan. Nah, nanti para santri khususnya pihak SMA gitu kan akan melaksanakan kegiatan di sana. Nah, mungkin untuk ayah bunda sekalian yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan antar tingkat SMP dan SMA ini, kami sangat berterima kasih sekali jika ayah bunda bisa mensupport penuh, mendukung penuh, apapun itu bentuk supportnya, kami sangat berterima kasih. Nah, mungkin untuk tadi ayah bunda bisa mendukung dalam kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar dan sukses, mungkin ayah bunda bisa menginformasikan untuk semisal ayah bunda mengirimkan bantuan berupa materi atau non materi, mungkin bisa konfirmasi ke Ustazah Erni untuk bantuan konfirmasi tersebut. Nah, mungkin itu untuk kegiatan santri dalam waktu dekat ini yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari di tahun 2025 ya. Nah, mungkin para ayah bunda bisa mendukung, mensupport penuh kegiatan sekolah khususnya untuk Ananda ayah dan bunda. Ya, mungkin itu untuk informasi kegiatan sekolah dalam waktu dekat ini.
Yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah Salsa. Mangga Ustazah. Nah, syukron jazakallah khair katsir atas penyampaian informasinya, Ustaz. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullah khairan katsiron atas partisipasi dan kebersamaan Ayah Bunda pada malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi kita dapatkan menjadi bekal dan mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia, juga berjiwa pemimpin dan pengemban dakwah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kifaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, afwan jidan atas segala kekurangan kami selama di acara, khususnya saya selama memandu acara ini. Saya Fatimah Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru